Wastana Murniati Kalaya dan emas kalung perhiasan emas 5 gram bayar dari mengerti nikah dapur yang dimiliki Mahat Kalaya yang emas kalung disebabkan dibayar Mahat. Wahai anakku, tentu kamu pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengistilahkan pasangan suami istri dengan istilah pakaian. Pasangan suami istri selamanya pasti mendambakan hubungan yang begitu kuat dan menyatu, layaknya pakaian dan si pemakai. Keduanya saling menutupi satu sama lainnya. Secara lahir dia menjadi penutup dan pelindung bagi badan, sekaligus juga menjadi penutup bagi batin. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kemampuan pasangan suami istri yang harmonis dalam memberi perlindungan kepada pasangannya. Suami istri saling menjaga kehormatan pasangannya, hartanya, jiwanya, dan rahasia-rahasianya, sehingga tidak tersebar dan menjadi mangsa mulut-mulut dan mata-mata liar. Suami istri juga saling melindungi satu sama lainnya dari apapun kejahatan dan apapun keburukan, sebagaimana pakaian melindungi pemakainya dari sengatan matahari yang panas, ataupun udara dingin yang menusuk, ataupun gigitan serangga-serangga. Semua itu adalah di antara manfaat pasangan suami istri yang diistilahkan dengan pakaian. Maka wahai anakku, ketahuilah bahwa kebahagiaan rumah tangga muncul dari dalam, yang terbentuk oleh kekuatan dan kemampuan masing-masing pasangan. Kekuatan yang terbaik untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga dan dalam keluarga adalah kekuatan iman. Dan kemampuan yang terbaik untuk mempertahankan kebahagiaan rumah tangga dan keluarga adalah kemampuan bersikap dalam muamalah, dalam muasyarah, dan dalam akhlak. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemurahan Allah, kita sudah mengetahui dan meyakini bahwa tidak ada satupun penyakit di bumi ini yang tidak memiliki obat. Dan atas kemurahan Allah juga, tidak ada satupun masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Ketika dunia kedokteran sudah tidak bisa lagi menemukan cara untuk menyembuhkan sebuah penyakit, dan akhirnya mereka menyerah, angkat tangan, tidak bisa berbuat apapun untuk melawan penyakit yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah pasrah menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidupnya, ia pun angkat tangan, menyerah. Maka disitulah hanya ada Allah yang maha pengajar bagi para dokter, yang maha pencipta akal manusia, yang maha menciptakan para desainer, yang maha menciptakan para profesor dan insinyur, yang maha menentukan segala usaha. Maka wahai anakku, tetaplah memohon kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusan. Niscaya dengan segala kemampuannya Allah mampu menyembuhkan si sakit, menghilangkan penyakit, dan memberi jalan keluar dari apapun masalah dalam kehidupan. Ingatlah bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkepung di dalam sebuah gua, bersembunyi di dalamnya. Saat itu musuh-musuh mereka para kafir Quraisy mengejar, memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar ketika itu di dalam gua berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bila salah seorang dari mereka itu melihat ke bawah lalu menemukan kita, ya Rasulullah? Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang engkau sangkakan itu, wahai Abu Bakar, bahwa kita hanya berdua? Maka sesungguhnya ada Allah yang ketiga. Disitulah kita bergantung pada Allah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala
yang maha penolong, maha membantu, maha berkuasa atas segalanya, tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang mentaatinya. Kuncinya adalah ketaatan. Ketika keluarga, rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak, ibu dan bapak, seluruhnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah dekat dengan mereka, membuka segala jalan, menyelesaikan segala masalah. Dalam menghadapi rumah tangga, pasangan ini suami istri yang diibaratkan sebagai pakaian, maka bekal yang paling utama selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan dan keyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kata-kata kunci bagaimana supaya suami istri ini langgeng, awet, istiqomah, senantiasa berada dalam keberkahan dan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Allah menciptakan pasangan di antara laki-laki dan wanita. Ada kecenderungan di antara satu sama lainnya. Dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rasa kecenderungan, diberikan rasa ketentraman. Litaskunu ilaiha. Ini adalah penjelasan mengapa kaum wanita diciptakan dengan cara demikian, yaitu agar kalian tertarik wahai laki-laki dan cenderung kepada wanita. Litaskunu ilaiha adalah untuk memberikan ketentraman, di mana biasanya perbedaan adalah sumber perpecahan dan permusuhan. Perbedaan antara positif dan negatif, perbedaan antara baik dan buruk selalu membawa pada perpecahan dan permusuhan. Tapi dahsyatnya Allah menciptakan pasangan laki-laki dan wanita litaskunu ilaiha, malah untuk menimbulkan ketentraman, untuk memberikan rasa tentram. Dan bukan hanya sekedar ketentraman yang bisa didapat oleh laki-laki dari istrinya, tapi ia pun dapat melepaskan gejolak fitrah birahi. Dan itulah yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum." Dan kalian tinggalkan istri-istri yang memang diciptakan oleh Allah, oleh Rabb kalian untuk kalian. Sehingga memang diciptakan seorang wanita harus selalu siap memberikan kapan saja suaminya meminta. Bila enggan, berarti ia telah melakukan kezaliman dan dosa yang besar. Karena hal ini adalah perkara yang sangat-sangat sensitif. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibadalkan, tidak bisa diserahkan kepada siapapun. Urusan fitrah birahi laki-laki adalah hanya dengan istrinya. Tidak ada yang lain. Disitulah mengapa Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, tidak ada seorang laki-laki pun yang mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istri menolaknya, melainkan yang ada di langit akan murka kepadanya, hingga suaminya ridho kepadanya." Maka Allah berfirman, "Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Yaitu rasa cinta dan kasih sayang, rahmat, yang ditumbuhkan oleh kekuatan pernikahan, menjadikan suami istri saling terikat, di mana sebelumnya tidak saling mengenal, apalagi saling mencintai dan berkasih sayang. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mawadah dan rahmat itu dicabut dari suami dan istri, bisa jadi, maka kenapa dihubungkan antara mawaddah dan rahmah? Karena mawaddah itu cinta kepada fisik, kepada jasad. Sedangkan rahmah adalah cinta yang datang daripada hati, dari kolbu seorang suami. Disitulah setan berusaha mencabut mawaddah wa rahmah ini pada pasangan suami istri.
sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, "Fata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih." Bagaimana mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Di situ sihir. Dalam ayat ini memang disebutkan bahwa tingkatan pengaruh paling tinggi yang ditimbulkan oleh sihir adalah ketika ia mampu memisahkan sebuah ikatan pernikahan, yaitu ikatan mawaddah warahmah antara suami dan istri. Bisa jadi seorang istri yang telah keluar dari orientasi syahwat, sudah menopause, atau sudah tua, atau terserang penyakit, sudah hilang sebenarnya mawaddah pada seorang suami, tapi suami tetap setia berada di sampingnya, merawatnya, menjaganya, menafkahinya, dan mencintainya. Disitulah rahmah yang ada pada diri seorang suami. Karena pernikahan tidak hanya mengandalkan fisik, tidak mengandalkan kecantikan dan kegantengan. Berapa banyak rumah tangga dan keluarga yang hancur berantakan ketika rumah tangga dan keluarga dibangun hanya dengan dasar fisik saja. Kecintaan dibangun hanya karena jasad, karena keindahan, karena kemolekan, karena kecantikan dan ketampanan. Maka keluarga demi keluarga jatuh hancur berantakan disebabkan itu. Mereka melupakan rahmah. Ketika suatu saat di antara suami istri, atau mungkin salah satu di antaranya, kehilangan rasa tentram bersama pasangannya, dan rasa cinta pun mulai pudar, maka disitulah rahmah akan mengambil kendali dalam mempertahankan hubungan suami istri. Ini adalah nikmat Allah yang mesti diminta, dimohon, supaya Allah menjaga rahmah ini hingga akhir hayat. Di mana suami akan tetap bersikap rahmah, kasih sayang kepada istrinya, meski sang istri dirasa kurang dalam melaksanakan kewajibannya, ataupun juga sebaliknya. Suami mulai memperhatikan istrinya dan mulai merasakan kekurangan-kekurangannya, baik dalam pelayanan, dalam berbakti, dalam perkhidmatan, ataupun istri merasakan dari suaminya sudah mulai merasakan kurangnya perhatian, kasih sayang, dan sebagainya. Maka yang dapat menyatukan mereka adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pondasi keimanan, kemampuan dalam berakhlak, dalam bermuasyarah sangat dituntut dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Mawaddah warahmah adalah karunia Allah yang terbesar bagi rumah tangga. Bisa jadi mawaddah terbentuk lebih dulu, kemudian baru muncul rahmah setelah itu. Suami istri menemukan cinta dalam hubungan berpasangannya yang tidak mereka temukan pada keluarga. Berbeda dengan pasangan yang disatukan hanya karena syahwat belaka. Karena syahwat bisa pupus, syahwat bisa terhapus, syahwat bisa hilang, syahwat bisa kalah oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh kejadian-kejadian yang kadang-kadang memicu emosi dan kemurkaan. Maka menjaga rahmah ini sangat penting, karena itu adalah tongkat senjata untuk menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan litaskunu ilaiha, rasa tentram disebutkan lebih dulu sebelum mawaddah warahmah. Karena manusia dengan pernikahan, dia harus merasakan ketentraman terlebih dahulu. Setelah manusia mendapatkan rasa tentram, baru manusia akan berhasil menunaikan hajatnya, menjalani tujuannya. Lalu ditanyakan, mana yang merasakan ketentraman, jasad atau batin? Wahai anakku, yang merasakan ketentraman di sini bukan jasad, tapi batin. Batin seorang laki-laki, batin seorang suami akan merasakan ketentraman ketika ia bertemu dengan istrinya. Maka disitulah berlanjut kemudian pada mawaddah warahmah.
mawaddahnya seorang istri ataupun rahmatnya seorang istri akan sepenuhnya diberikan kepada suaminya. Mawaddah warahmah ini adalah di antara Asmaul Husna. Wahai anakku, wa ja'ala bainakum, yaitu Allah menciptakan di antara kalian. Allah tidak menyebutnya untuk kalian, namun Allah menyebutnya bainakum, di antara kalian. Artinya bahwa mawaddah warahmah bersifat timbal balik antara suami dan istri, barulah akan terwujud ketentraman. Tidak bisa satu pihak yang berperan memberikan mawaddah warahmah dan yang pihak satunya tidak memberikan sifat mawaddah warahmah. Mesti dari kedua pihak. Dan mengapa disebutkannya mawaddah warahmah ini dipasangkannya suami dan istri? Perhatikan wahai anakku, karena ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sepasang suami istri begitu berumah tangga akan menghadapi banyak kesulitan dan rintangan. Ada hari-hari yang dipenuhi dengan kemudahan, ada hari-hari yang dipenuhi dengan kesulitan. Ada hari-hari yang membahagiakan dan ada hari-hari yang menyedihkan. Maka bainakum mawaddata warahmah, saling dibutuhkan, saling membahagiakan, saling menyayangi, saling memerlukan kedua belah pihak dalam hal itu, saling mendukung, saling menjaga, saling memelihara. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan wahai anakku, pernikahan bukan untuk menyatukan atau memuaskan syahwat semata, sebagaimana yang dilakukan oleh binatang-binatang dan hewan-hewan. Jauh lebih mulia daripada itu. Wanita beriman, laki-laki beriman dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain sebagai hamba Allah, juga sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan keturunan-keturunan, generasi-generasi yang mengenal Allah, beribadah kepada Allah, melanjutkan dan menyebarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, tahukah engkau apa itu artinya mawaddah? Mawaddah bisa bermakna kelembutan, kecerahan, kemesraan, keharmonisan, keserasian, ketertarikan, kecondongan, kerinduan, kelapangan, kepatuhan, kesucian, kehalusan, dan sifat-sifat yang bisa menjadikan kedua belah pihak itu saling memberi dan menerima. Kalau mawaddah sudah hilang, yang pertama kali akan muncul adalah keringnya perasaan atau perceraian hati. Zahirnya masih menyatu, tapi sesungguhnya hatinya sudah bercerai. Tidak ada semangat dalam menjalani kehidupan suami istri. Malas untuk saling mengobrol, malas untuk bersikap, mengambil jarak dari satu sama lainnya. Kemudian muncul penyakit tidak peduli, masa bodoh, lebih memilih diam dengan pedoman diam adalah lebih bijak, diam adalah selamat, diam itu emas. Justru dipraktekkan ketika sangat diperlukannya komunikasi yang baik, yang harmonis. Meningkat lagi setelah itu apabila mawaddah tidak tercipta, maka datanglah penyakit putus asa, menyerah kepada kenyataan hidup bahwa rumah tangga tidak bisa dibina, merasa menyerah dengan keadaan bahwa ini tidak bisa dirubah, seolah-olah pasangan itu terpisah oleh samudera yang luas, sudah tidak bisa lagi disatukan, sudah tidak ada lagi rasa cinta, keharmonisan, ketertarikan, saling membutuhkan satu sama lainnya, sudah hilang. Maka disinilah pentingnya hubungan yang baik pada Allah SWT. Sesungguhnya pemegang kunci dari seluruh masalah-masalah yang ada di muka bumi ini
apalagi hanya masalah sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, tidak lain dan tidak bukan adalah mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dianjurkan di dalam sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melimpahi rahmat kepada seorang suami yang bangun pada malam hari, lalu ia sholat, lalu ia membangunkan istrinya, dan istrinya juga sholat. Apabila istrinya mengabaikan, maka ia percikan air pada wajahnya. Dan sebaliknya juga begitu. Semoga Allah melimpahi rahmat kepada seorang istri yang bangun pada malam hari, lalu ia sholat, lalu membangunkan suaminya, dan suaminya juga sholat. Lalu bila suaminya mengabaikannya, maka ia percikan air pada wajahnya. Bukan masalah teknis memercikkan air pada wajahnya, tapi inti daripada hadis dan riwayat Nabi SAW tersebut adalah ada kebersamaan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tidak saja bentuknya dalam sholat, bisa mengajak bersama-sama dalam zikir, dalam wirid harian, dalam menghafal Al-Quran, dalam tilawat Al-Quran, atau membaca istighfar, atau mendirikan sholat-sholat sunnah, atau bersama dalam sedekah, berpuasa, umroh, ataupun amal-amal yang lainnya. Apalagi bila disertai dengan khuruj fisabilillah, dengan dakwah ilallah, maka kebersamaan ini akan menyelesaikan banyak masalah. Mawaddah akan muncul lagi, rahmat akan datang lagi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah keberpisahan, perpecahan menjadi kesatuan kembali. Kesatuan yang utuh, sedikit demi sedikit rumah tangga akan kembali terbina, dan keluarga akan kembali menjadi harmonis, penuh kasih sayang dan cinta kasih. Maka jangan segan-segan mengajak kepada pasangan kita untuk sesuatu yang baik, untuk amal-amal soleh. Dan jangan segan pula untuk menampakkan keceriaan, baik ketika datang dan pergi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kebaikan adalah mudah sekali, yaitu dengan wajah yang ceria dan tutur kata yang lembut. Itu pun adalah kebaikan yang besar. Seseorang itu fitrahnya ketika bergaul dengan orang lain, ia akan menunjukkan wajah yang ceria. Ketika apa? Ketika ia ada kepentingan terhadap orang yang ia hadap. Karena dengan berpenampilan ceria, segar, penuh senyuman, riang, akan memudahkan baginya untuk bisa mempengaruhi orang yang dihadapinya, karena ia memiliki kepentingan dengan orang tersebut. Maka sesungguhnya pasangan kita pun lebih lagi memiliki kepentingan yang lebih besar. Baik istri terhadap suami ataupun suami pada istri, ada kepentingan yang khusus, yang lebih besar dari semua kepentingan, yaitu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tampilkan keceriaan, tampilkan senyuman yang terbaik, bermanis-manis, bermanja-manja antara pasangan suami istri. Memang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anakku, sesungguhnya dari muka saja, dari wajah yang lembut, wajah yang ceria, sudah melembutkan hati pasangan. Maka bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengenalkan bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika bersama istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau, yaitu Rasulullah SAW, ketika bersama istri-istrinya adalah sosok yang sangat lembut dan seorang yang paling murah untuk tertawa dan tersenyum. Berbagai riwayat menyebutkan demikian. Rasulullah itu apabila bersama istri-istrinya mudah tersenyum, mudah tertawa, senantiasa ceria, senantiasa menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga. Maka tunjukkanlah kebaikan dengan muka, dengan wajah, dengan sikap, dan dengan pelayanan. Apalagi Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang indah, yang dapat menyatukan dua hati. Ini sangat penting. Jangan sampai seorang suami baik kepada kawan-kawan, tapi cemberut, bermuka masam kepada istri. Apalagi dengan kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghina, kata-kata yang membuli. Maka ini adalah sangat-sangat dicegah. Jangan sampai terjadi di antara pasangan suami istri.